Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum binafsi wa taqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan lahu duratun hatta la yasma'u ta'dina fa idza qudiyan nida'u aqbala hatta idza tuwiba lis-salati adbara hatta idza qudiyat tatwibu aqbala hatta yaqtura bainal mar'ati wa nafsihi yaqulu udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yadhallu rajul la yadri kam shalla. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban salat Jumat pada saat ini. Nikmat sehat, terutama nikmat iman. Oleh karena itu pantas dan patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman yakin bahwa Allah Maha segalanya, dan takwa adalah takut kepada Allah sehingga menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Topik hari ini saya mengambil yaitu refleksi awal tahun 2026, yaitu mengevaluasi diri. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita hendaknya mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama tahun yang lalu. Walaupun tahun 2026 ini bukanlah tahun kita, tahun Hijriah,
tahun Islam. Namun sebagian besar umat Islam, karena di negara kita itu adalah hampir rata-rata yaitu menggunakan tahun Masehi, yang lebih tertarik yaitu untuk mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama 2025 yang sekarang itu menginjak 8 hari 2026. Bagaimana kita untuk mengevaluasi ibadah kita? Dari mana kita mengetahui ibadah-ibadah kita? Kalaulah kita untuk mengukur jarak jauh dari Trihang ke kota Probolinggo, kita harus diukur dengan jarak kilometer. Ingin mengetahui berat satu barang, kita harus dipakai kilogram. Mengukur cuaca adalah ada mengukur suhu, termometer dan barometer. Nah, sedangkan untuk mengukur kehidupan atau ibadah-ibadah kita dalam selama setahun yang lalu, bagaimana untuk mengetahui? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Barangkali kalau saya gambarkan pada HP atau aplikasi kita harus diperbarui dalam tahun 2026. Mungkin Facebook kita, pikiran kita sudah penuh dan jenuh dengan suatu permasalahan sehingga mengganggu kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita. Aplikasi hati kita sudah banyak yang harus kita hapus, karena hati adalah ikut menentukan peribadahan kita, amalan kita sehari-hari. Jadi aplikasi yang ada di hati kita yang harus kita buang, karena hati yang sangat menentukan ibadah kita selama. Kalaulah Rasulullah itu menyatakan begini, ala inna fil jasadi mudghatun wa idza fasadat jasadi kulluhu wa idza saluhal jasadu kulluhu. Terbalik tadi. Yang pertama faida saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbi. Kata Rasulullah, di badan kita itu ada segumpalan daging. Fa idza saluhal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpalan daging itu adalah baik, maka seluruh tubuh kita menjadi baik. Wa idza fasadat kulluhu. Dan apabila segumpalan daging itu adalah jelek, maka seluruh tubuh kita akan jadi jelek. Ala wahyal qalbi, kata Rasulullah, itu adalah hati. Jadi aplikasi di hati kita itu perlu yang tidak baik adalah kita buang dan kita hapus. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai untuk mengukur kehidupan kita dalam beribadah, yaitu kata Rasulullah, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Dan barang siapa hari ini
lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa robihun, maka beruntunglah. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa hari ini, tahun ini sama dengan kelakuan hari kemarin, maka mal'unun, rugi. Sama saja amalan kita hari ini dengan hari kemarin itu sama, itu dikata Rasulullah rugi. Hitungan dagang juga kita tidak dapat untung. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan apabila hari ini itu lebih jelek dari hari kemarin, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka mal'un, tersesat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang disampaikan tadi dalam mukaddimah itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila kata Rasulullah azan yang dikumandangkan, maka kata Rasulullah, setan-setan itu akan berlari keluar. Dengan lari cepatnya sehingga setan itu adalah sampai mengeluarkan kentut, sehingga kaum muslimin yang sampai tidak mendengarkan suara azan. Begitu azan sudah selesai, maka setan itu akan kembali lagi. Nah, sekarang setan itu di sini. Ini anak-anak ini sudah tidak mendengarkan lagi. Ayo. Karena itu perbuatan setan sudah di sini. Begitu iqamah itu dikumandangkan lagi, kata Rasulullah, maka setan lari lagi. Hingga kita melaksanakan sholat. Nah, di sini yang dikatakan Rasulullah yaitu setan akan menggigit ketika kita sholat. Hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Namun ini bisa terjadi kepada hamba Allah siapapun yang dan pasti melakukan. Apa kata Rasulullah? Ketika kita sholat akan menggigit atau menggoda setan, sehingga kata Rasulullah, udkur kaza lima lam yakun yadkur hatta yadkur rabb la yadri kam sholat. Jadi yang dikatakan Rasulullah itu, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kata Rasulullah, akan ingat ini, akan ingat itu, sehingga hal-hal yang dulu-dulunya itu terlupakan itu kembali. Nah, ini pasti terjadi kepada hamba Allah siapapun dan apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, pasti. Barangkali yang petani begitu takbiratul ihram, oh ingat. Barangkali yang pegawai negeri begitu takbiratul ihram, pasti kata. Oleh karena itu, hal seperti ini bagaimanakah kita untuk membentengi setan-setan yang ketika kita sholat sehingga tidak tergoda dengan permasalahan apa yang ada di luar sholat, baik di rumah maupun di kantor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita butuh konsentrasi kepada Allah. Masing-masing orang ada tidak sama untuk konsentrasi dalam sholat.
Ada yang konsentrasi ketika orang yang sudah pernah haji atau umroh. Kita seakan-akan pikiran itu menghadap Allah. Seakan-akan kita berada di tengah-tengah Ka'bah rumah Allah. Oleh karena itu, konsentrasi itu adalah kita butuh. Kata Rasulullah, "Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka." Ketika kita takbiratul ihram, begitu mulai salat, "Anta budallaha ka'annaka tarahu", seakan-akan kita itu menghadap Allah, seakan-akan kita itu melihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita yang bersujud dan rukuk pada Allah. Wa innahu yaraka, Allah melihat kita. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki ibadah kita semua di tahun 2026 ini. Diperbaiki dengan konsentrasi ibadah. Barangkali ibadah kita kurang begitu sempurna, mungkin bisa disempurnakan agar kita mendapatkan kita ridho dari Allah semua amalan yang dilakukan kita. Dan mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan segala ibadah kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah kita nanti ke depan mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku li hada fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisam bihablillahi wa ti'adi 'anil adatil jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Orang bilang yaitu hidup itu memang berat. Setiap kita melakukan amal kebaikan kita memang banyak liku-liku yang harus rest area yang harus kita jalani. Tetapi satu kejelekan yaitu seakan-akan kita datang tidak diundang. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ziyarata Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal audata ilaihima warzuqna salama wal afiyah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina man hadara indana ziyaratahuma birahmatika ya arhamar ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.